selesaikan, kemudian kita sudah paham 5 wilayah prospecting, kemudian alat analisa untuk melakukan prospecting, yang berikutnya adalah approaching atau pendekatan. Proses pendekatan kepada prospek sebagai pintu masuk sebelum kita menawarkan produk atau jasa. Jadi apapun bisnisnya, itu ternyata memang kita memerlukan approaching ya. Kita memerlukan pendekatan, kemudian kita juga perlu membangun kedekatan kepada klien, kemudian kepada prospek, kepada customer ini. Setelah kita melakukan prospecting, maka kemudian kita melakukan approaching. Nah, apa faktor-faktor yang bisa mempermudah approaching? Ini sama seperti prospecting tadi ya. Ini saya angkat 5 faktor untuk mudah dibawa oleh Bapak Ibu nanti sepulangnya dari sesi ini, sehingga Bapak Ibu akan memahami apa yang perlu dilakukan untuk melakukan approaching. Tentu yang pertama, clear, sangat jelas bahwa kedekatan personal. Maka di beberapa tempat kadang-kadang sebagai penyedia jasa kita mengatakan di sana jasanya sebenarnya lebih jelek daripada jasa kami, Pak. Tapi kenapa jasa itu dibeli? Ya, ada banyak faktor, ada banyak variabel, tapi yang sangat memungkinkan tentu kan ada kedekatan personal ya. Karena kedekatan personal itu kemudian membangun trust, dan tidak ada satupun bisnis di dunia ini yang tidak dimulai dengan trust. Semakin tinggi trust-nya, tentu kemudian hal-hal lain menjadi lebih mudah untuk dinomorduakan. Tentu kualitas itu penting, tentu budget itu penting, tapi pada saat kualitasnya mungkin hanya 11-12 bedanya nggak terlalu jauh, maka kemudian klien, customer itu akan membeli mereka yang lebih dekat secara personal. Dulu saya beranggapan bahwa ini hanya berlaku di bisnis B2C ya, bisnis to customer, retail, jual baju, jual sepatu, seperti itu. Tapi ternyata di B2B sama juga ya. Dekat nggak sih saya dengan decision maker-nya? Dekat nggak sih saya dengan pengambil keputusannya? Dekat nggak sih saya dengan mereka-mereka yang punya kebutuhan tentang hal ini? Jadi itu kedekatan-kedekatan personal. Dan semakin kita dekat dengan dia, artinya semakin kita dipercaya, berarti kemudian approaching itu menjadi lebih mudah lagi. Kedekatan personal menjadi faktor pertama dalam melakukan approaching. Yang kedua, otoritas. Ini dalam hal ini otoritasnya si salesman ya, otoritas kita sebagai seorang salesman. Otoritas itu artinya keahlian kita dalam memahami produk yang kita miliki. Jadi kita otoritatif untuk berada di produk itu, kita otoritatif untuk berada di jasa itu. Misalnya saya berikan contoh karena saya berada di business training, coaching, consulting, kemudian saya tadi bercerita sertifikasi yang sudah saya punyai, kemudian pengalaman kerja saya, nah itu membangun otoritas. Portofolio tentu adalah bagian dari kita membangun otoritas. Nah, dalam hal ini tentu saja mereka yang sudah mempunyai jam terbang lebih banyak, mereka yang sudah mempunyai jam terbang lebih besar, dan banyak customer-customer yang puas, banyak yang customer yang satisfied, yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Termasuk di dalam otoritas itu adalah testimoni dari customer-customer Anda sebelumnya, atau kemudian testimoni dari klien-klien Anda sebelumnya, itu juga menjadi bagian dari otoritas Anda, sehingga bisa membantu Anda untuk mempermudah dalam melakukan approaching. Nah, yang ketiga adalah timbal balik. Jadi siapapun kita akan lebih mudah memberikan sesuatu kepada orang lain pada saat orang lain itu pernah memberikan sesuatu kepada kita. Jadi hukumnya adalah seperti itu, faktornya adalah seperti itu. Maka kalau customer, klien, prospek itu sering kita berikan sesuatu, tentu saja dia akan lebih mudah untuk kita deketin. Apa yang bisa kita berikan? Tentu hal-hal yang relatif kecil, relatif sederhana, tapi benar-benar itu menjawab kebutuhan mereka. Misalnya seperti ini. Ada beberapa klien yang punya kebutuhan yang kita nggak bisa layani. Misalnya, Pak Bapak bisa memberikan training finance. Nah, saya tidak bisa di situ. Tapi saya bisa merekomendasikan beberapa teman saya, kemudian saya bisa mengatakan si A itu kelebihannya di mana, kemudian si B itu kelebihannya di mana, kemudian si C kelebihannya di mana, dan saya support informasi kepada yang bersangkutan. Jadi itu yang saya lakukan. Bahkan saking seringnya si klien itu meminta bantuan, apapun kemudian saya support, pada suatu saat dia punya kebutuhan tertentu yang sesuai dengan produk saya, dia lebih mudah untuk kita deketin. Karena kita mensupport dia. Jadi hukumnya adalah timbal balik ya. Saya berikan sesuatu, kemudian dia juga akan memberikan sesuatu. Dan karena kita itu penyedia jasa atau pemberi produk atau pemberi ide, maka kitalah yang akan memberi lebih dahulu sebelum kita meminta dari mereka. Jadi faktornya adalah timbal balik.
Yang keempat adalah kelangkaan ya. Kelangkaan. Jadi semakin produk atau jasa itu langka, tentu itu semakin memancing orang itu untuk mendekat kepada kita. Karena yang lain nggak jual, kemudian ya kita menjualnya. Jadi produk kita itu produk yang langka dan yang menguasai marketnya memang hanya kita. Produk kita itu unik dan keunikannya tidak mudah didapatkan ke tempat lain. Maka kemudian kita lebih mudah melakukan pendekatan ke customer. Kemudian setelah pendekatan personal, kemudian otoritas, timbal balik, kelangkaan, faktor yang kelima adalah konsensus ya. Konsensus artinya seberapa banyak kita itu sudah dipercaya oleh orang lain, maka kemudian customer itu juga lebih mudah untuk percaya kepada kita. Jadi itu konsensus seperti itu. Maka di beberapa misalnya apa itu rumah makan, kalau misalnya rumah makan itu ramai atau meriah seperti itu banyak orangnya, maka orang lain yang sebelumnya belum pernah ke situ akan terdorong untuk masuk ke situ ya. Karena ada konsensus besar di situ. Oh kalau ini ramai didatangi oleh banyak orang, berarti sebenarnya makanan ini enaknya. Meskipun tidak selalu seperti itu, tapi kemudian orang memahami konsensus-konsensus seperti ini. Jadi faktor-faktor yang mempermudah kedekatan kita dengan klien, kedekatan kita dengan prospek, yang pertama saya ulangi adalah kedekatan personal. Seberapa dekat Anda dengan prospek Anda, seberapa dekat Anda dengan customer Anda, seberapa dekat Anda dengan klien Anda. Misalnya skalanya 1 sampai 10, 10 itu adalah semakin Anda dekat dengan customer ya. Saat ini Anda di angka berapa? Kalau angkanya di bawah 5, tentu Anda punya PR besar ya untuk membuat supaya angka itu naik sehingga Anda punya kedekatan dengan si klien, dengan si customer, dengan prospek. Kemudian seberapa besar otoritas yang Anda miliki untuk produk yang Anda jual. Otoritas Anda, keahlian Anda untuk mengatakan bahwa ini adalah produk yang berqualified, ini adalah produk nomor 1, seperti itu seberapa besar. Kemudian timbal balik. Seberapa sering Anda memberi. Yang paling sederhana kan memberi informasi ya. Atau memberi ucapan selamat, kita sudah paham misalnya apa dia baru lahiran anaknya, kita berikan selamat Bu ya, anaknya yang kedua barusan lahir, misalnya seperti itu ya, atau selamat ulang tahun, seperti itu. Itu adalah bagian-bagian dari pemberian yang bisa kita lakukan. Karena dari situ kemudian kita akan mendapatkan timbal baliknya dari si customer. Kemudian yang keempat adalah kelangkaan ya. Seberapa unik, seberapa langka produk yang kita miliki, dan kemudian yang kelima adalah konsensus dari mereka-mereka yang sudah membeli produk kita, mereka yang sudah membeli jasa kita. Semakin banyak, tentu saja semakin membuat kita mudah untuk mendekati prospek ya. Bapak Ibu teman-teman, kedekatan personal, otoritas, timbal balik, kelangkaan, konsensus bukan muncul begitu saja, tapi ini kelima-limanya harus dikomunikasikan. Anda berkomunikasi bahwa Pak saya memang berpengalaman di situ, saya sudah 7 tahun di situ, sudah 8 tahun di situ, sudah 10 tahun di situ. Anda komunikasikan hal itu sebagai bentuk otoritas yang Anda miliki. Anda komunikasikan timbal baliknya, Pak Bapak nggak perlu membeli produk kami duluan, tapi meskipun Bapak nggak beli, karena Bapak sudah join di sini, Bapak mendapatkan 1, 2, 3 ini, misalnya seperti itu. Dan itu kita komunikasikan. Atau kelangkaan. Di tempat lain mungkin gampang Pak, di tempat lain mungkin mudah, tapi di kota kita, di tempat kita ini produknya baru saya yang menawarkan ke Bapak misalnya, itu kelangkaan. Atau konsensus, Anda menceritakan, kami sudah berada di mana saja, misalnya di 9 kota di Indonesia, atau kemudian saya sudah berada di sekolah-sekolah tertentu, kalau Anda menjual jasa pendidikan seperti itu adalah konsensus. Jadi 5 faktor approaching ini bukan muncul sendiri kemudian Anda minta customer untuk bisa memetakan itu, tapi Anda komunikasikan. Anda komunikasikan bagaimana Anda itu dekat dengan mereka, kemudian membangun otoritas, kemudian melakukan timbal balik, kemudian juga menciptakan hal yang langka, kemudian juga konsensus-konsensus yang Anda punyai. Oke. Saya ke Q&A sebentar. Kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan Anda tuliskan di kolom Q&A ya. Anda tuliskan di kolom Q&A. Kita tadi sudah masuk ke prospecting, kemudian ke approaching. Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Nah, terima kasih sudah ada yang bertanya. Oke, apakah kita bisa approach hard client? Oke, terima kasih Bu Mary ya. Apakah kita bisa approach terhadap hard client? Hard client saya menerjemahkannya sebagai klien yang susah untuk dideketin.
Nah, ini semoga slide ini menjawab pertanyaannya Bu Mary ya, karena kalau prospecting itu butuh pendekatan, approaching juga butuh pendekatan ya. Yang pertama itu memang kita perlu menciptakan rasa percaya dari prospek ya. Kita perlu menciptakan rasa percaya dari prospek. Seberapa jauh kita bisa dipercaya oleh prospek itu kemudian akan menciptakan kedekatan yang jauh lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah kesamaan ya. Bagaimana kita membangun kesamaan dengan prospek ya. Membangun kesamaan dengan prospek itu dalam arti misalnya saya pernah di dunia otomotif, kemudian klien saya di dunia otomotif, maka kita bisa membangun kesamaan di situ. Atau saya pernah punya klien di dunia perbankan, kemudian klien saya di dunia perbankan, maka saya juga bisa membangun kesamaan dari situ. Karena saya pahami cara berbicaranya, kemudian cara ngomongnya, kemudian juga apa misalnya cara berbusananya, cara berpakaiannya, cara berinteraksinya, saya memahami itu semua. Jadi kita membangun kesamaan. Jadi ada rasa percaya, menciptakan rasa percaya dari prospek, kemudian membangun kesamaan, kita membangun kesamaan dari prospek. Lebih detailnya kalau dalam neurolinguistic programming itu sampai kemudian bagaimana cara kita berkata-kata, sampai kemudian bagaimana cara kita mengkomunikasikan ide atau gagasan kita membangun kesamaan dari situ. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan tentu saja ya. Banyak orang di luar sana salah mengartikan kalau yang disebut komunikasi hanyalah berbicara. Padahal mendengarkan itu adalah merupakan salah satu jenis komunikasi juga. Dalam mendengarkan, kita mendengarkan kebutuhan prospek, kemudian juga mendengarkan keluhan-keluhan prospek. Ingat, kita bisa menjual dengan lebih mudah kalau kita tahu problem dia apa. Dan kita bisa tahu problem dia apa kalau kita bertanya kepadanya. Jadi apa problem yang dia miliki, kemudian apa akibat problem itu pada aktivitas usaha dia, itu baru kita bisa menjual produk atau jasa yang kita miliki. Kemudian yang keempat tentu saja empati atau memahami kesulitan-kesulitan dari prospek. Tanpa kita berempati terhadap kesulitan-kesulitan dari prospek, tentu prospek itu akan merasa dia hanya sekedar menjadi target market kita. Nah, kalau sudah begitu, biasanya yang terjadi nggak nyaman nih antara penjual dan pembelinya. Karena si customer atau klien itu hanya merasa sebagai produk, sebagai pihak yang selalu dijualin. Tapi kemudian tidak dipahami kesulitan-kesulitannya. Oke, saya ke pertanyaan Pak Cerah ya, Pak Cerah Isradono, terima kasih Pak. Bagaimana caranya approach untuk win back yang dulu pernah pindah ke lain hati? Oke, bagaimana caranya untuk memenangkan lagi ya customer yang dulu pernah pindah ke lain hati? Terima kasih Pak Cerah. Jadi memang kita perlu tahu apakah customer itu pindah karena dia itu pindah karena puas dengan kita, tapi kemudian kompetitor lain itu memberikan produk yang lebih bagus, bisa seperti itu. Atau pindah karena dia misalnya pernah komplain dengan kita, kemudian komplain itu tidak kita tangani dengan mulus, dengan halus seperti itu. Nah, ini memang yang kedua ini lebih repot lagi ya. Karena berarti komplain itu tidak selesai, kemudian dia pindah ke pihak lain, pindah ke kompetitor. Yang saya lakukan Pak Cerah, tentu saja kita ketemu dulu, kemudian memang saya bertanya apa yang menjadi evaluasi dari Bapak atau Ibu terhadap produk atau jasa yang sudah pernah kami berikan. Misalnya seperti itu. Dan kemudian kita bertanya apa yang membuat dia itu pindah ke kompetitor yang lain. Biasanya umumnya dia akan mengatakan harga. Ini spontan banget. Wah, harganya Pak. Nah, ini yang menarik. Beberapa orang di luar sana kalau kemudian disebut harga, kemudian mundur. Kemudian mengatakan harga kita nggak masuk Pak, harga kita nggak masuk bos, kita kalah bos, dan lain sebagainya. Padahal di balik harga itu pasti ada cerita-cerita yang lain ya, cerita-cerita yang lain kenapa kemudian dia meninggalkan produk kita, dia meninggalkan jasa kita. Misalnya ada cerita tentang delivery kita yang terlambat, ada cerita tentang misalnya informasi yang tidak cukup jelas, ada cerita tentang bagaimana ternyata kita tidak follow up kebutuhannya dia, atau ada cerita tentang kalau Bapak itu di WA ternyata salesman Bapak di WA kemudian jawabnya 3 hari kemudian. Jadi ternyata ada cerita-cerita seperti itu. Jadi Pak Cerah dan teman-teman yang sering saya temui adalah spontan mereka akan mengatakan harganya di sana lebih murah, Pak. Tapi ternyata tidak, begitu kita dalemin, kemudian begitu kita periksa satu persatu, kemudian kita menemukan bahwa tidak melulu itu. Tidak melulu itu, tapi ada hal lain. Nah, hal lain inilah yang kita temukan sehingga kemudian kita bisa menjanjikan bahwa itu yang akan dia terima. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Customer itu akan beli sejauh itu merupakan kebutuhannya,
dan dia melihat bahwa benefitnya lebih banyak buat dia daripada ruginya. Kalau dia melihat benefitnya lebih banyak kepada dia dan itu benar-benar menjawab persoalannya dia, maka itu akan kita ambil. Dan harga yang harus dia bayar untuk produk kita itu lebih kecil daripada benefit yang dia terima. Jadi value itu kan seperti itu ya. Yang saya terima itu jauh lebih besar daripada yang saya keluarkan. Sejauh kita bisa mengkomunikasikan hal itu dan kemudian bisa membuktikan hal itu, maka produk kita ya akan diterima. Nah, yang tidak mudah memang kalau dalam situasi COVID kemarin ya, bahkan dengan sampai saat ini, isu-isu budget, isu-isu anggaran itu kan memang ada di mana-mana ya, di semua industri terkena seperti itu. Maka kemudian kalau saya, Pak Cerah dan teman-teman, Pak Cerah dan Bapak Ibu, saya akan bertanya apakah produk kami masih relevan dengan Ibu kalau harganya itu masuk, Bu. Nah, itu pertanyaan pancingan saya seperti itu. Dan kalau jawabannya iya sih Pak kalau harganya masuk, nah kemudian kita diskusi lagi. Diskusi lagi, mungkin kita akan membuat bentuk lain atau kemasan lain dari produk yang saya miliki. Misalnya kalau saya di bisnis yang training ini, misalnya dulu training itu 3 hari, tetapi kemudian training itu bisa dibuat secara online, misalnya itu 6 jam. Tapi sebenarnya 2 jam. Jadi produk itu menjadi lebih kecil. Sebenarnya kalau hitungannya itu adalah hitungan per 2 jam, yang dibayar oleh klien itu juga lebih mahal sebenarnya ya. Tetapi kan karena dia memang budgetnya sedang mengalami kesulitan, nah tentu dia bisa menerima produk-produk dengan kemasan yang berbeda seperti ini. Jadi begitu Pak Cerah dan teman-teman. Oke. Pak Nurman, mohon maaf atau Bu Nurman ya, bagaimana mengatasi keraguan yang masih muncul meski kita udah berulang kali jualan atau pengalaman sebagai sales. Saat jualan, baik saat prospecting or approaching, bagaimana mengatasi keraguan yang muncul. Pak Nurman atau Bu Nurman ini ya, mohon maaf kalau saya salah, keraguan tentu karena nggak ada trust ya. Dan nggak ada trust itu karena nggak ada kedekatan. Nggak ada kedekatan itu karena kita jarang berinteraksi dengan dia. Ini saya ceritakan pengalaman saya dan saya terus terang terkena dampaknya yang cukup signifikan karena beberapa klien itu jarang ada interaksi lagi ya, jarang ada interaksi lagi, kemudian jarang ada komunikasi lagi, kemudian seolah-olah selesai sampai pada saat mereka selesai menggunakan produk kita, kemudian selesai. Nah, pada saat COVID kemarin, bahkan sampai dengan saat ini, mereka-mereka yang tetap membeli produk saya tentu saja adalah mereka-mereka yang punya komunikasi cukup intens dengan saya. Jadi ada komunikasi, ada kedekatan, sebulan sekali kita saling tegur sapa, kemudian saling mengetahui kebutuhan mereka. Nah, itu mereka masih ngambil. Meskipun dalam persentase yang lebih kecil ya, dalam persentase yang lebih kecil. Pak, sorry Pak, karena kita lagi concern ke budget dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka-mereka yang sudah 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun itu tidak pernah berkomunikasi lagi, ya kemudian menjadi lepas. Teman-teman, klien itu kan kayak teman ya. Teman kita kalau kita sudah jarang-jarang berkomunikasi, maka kemudian ya kedekatannya menjadi luntur. Nah, sementara kalau kita sering berkomunikasi dengan dia, kedekatannya itu kemudian menjadi lebih besar lagi, seperti itu ya. Kalau dia sudah pernah membeli produk kita. Loh, bagaimana kalau dia belum pernah membeli produk kita? Nah, memang langkah awalnya kemudian kita mundur kepada siapa customer kita ya. Benar nggak sih dia merupakan prospek kita? Dan saya menjumpai banyak teman, terutama mohon maaf dari teman-teman yang UKM begitu ya. Jadi dia siapa saja kan bisa kita jualin, Pak. Siapa saja bisa menjadi orang-orang yang membeli produk kita. Yang saya mengatakan ya mohon maaf Bu, enggak juga sih. Karena produk kita itu hanya cocok untuk orang-orang tertentu. Tidak mungkin setiap orang itu butuh misalnya nasi Padang. Mungkin beberapa yang lain nggak suka nasi Padang. Tidak mungkin orang itu butuh misalnya produk minibus. Mungkin orang yang lain itu punya kebutuhan kendaraan yang lain. Jadi memang melihatnya, kemudian menerawangnya, mereviewnya itu dari tujuh tahapan itu ya, yang nanti akan kita pelajari sampai dengan di akhir ya. Jadi ya approaching-nya, kemudian dari faktor-faktornya, kemudian juga dari prospecting-nya ya, dari faktor-faktornya seperti apa, kemudian juga dari analisa-analisa di faktor-faktor prospecting maupun approaching tadi. Kalau memang dia itu kebutuhannya itu ada, kemudian problemnya ada, kemudian decision maker-nya kita dapat, tapi kemudian budgetnya memang kelewat jauh, ya memang itu bukan customer kita ya. Karena kalau dipaksakan, bisa nggak kita paksa untuk membeli? Bisa, tetapi hanya akan sekali beli. Jadi dari prospek, kalau hanya sekali beli kan sebenarnya dia jadi buyer ya.
Dan idealnya kalau bisnis kan sebenarnya kita mencari customer, bukan mencari buyer ya, bahkan bukan mencari prospek ya. Prospek hanya langkah untuk membuat mereka menjadi buyer, buyer hanya langkah untuk membuat mereka menjadi customer. Yang kemudian nanti ada advocate customer dan lain sebagainya. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini 4 pendekatan dalam approaching ya. Jadi menciptakan rasa percaya dari prospek, kemudian membangun kesamaan dari prospek, kemudian mendengarkan kebutuhan dan keluhan prospek, dan memahami kesulitan-kesulitan yang dialami oleh prospek.